Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Hari ini sore hari, ini nyaris maghrib teman-teman. Saya tadi habis ngebolang ke air terjun di Berambai, dan sekalian arah pulang saya belok ke MLK Farm di Muang Dalam, Samarinda. Di sini kebun jambu milik Mas Malik yang biasa saya belajar mereview di sini. Ya, ada red hybrid Samarinda yang warna merah yang digrounding langsung oleh Mas Malik, dan ini adalah kebun inspiratif beliau bagi saya, ya, kebun tabu lampot, Green Giant dan madu deli hijau. Ini kondisinya masih belum panen teman-teman, masih belum panen. Ini baru pembungkusan, akan mulai panen insya Allah di tengah bulan 6 nanti, bulan depan, tengah bulan depan ya. Jadi karena saya rindu lama tidak ke sini, saya khawatir besok juga tidak sempat mampir ke sini, jadi sore-sore saya bela-belain belok ke MLK Farm. Oke, kita lihat teman-teman. Ini adalah Green Giant, ya. Green Giant ini sedang dibungkus juga buahnya. Ini salah satu jenis jambu yang super, ukurannya besar, warnanya hijau biru, besar, manis. Ada sensasi asamnya sedikit. Ini Green Giant. Dan semua di blok ini ya menggunakan planter bag ya, tidak di grounding teman-teman, tidak langsung ditanam di tanah, tapi di planter bag kan. Luar biasa genjah. Bunganya masih banyak yang baru-baru muncul. Sementara sudah ada buah-buah yang dibungkus. Ya, jadi berbuah, berbunga terus susul menyusul. Green Giant juga sangat genjah. Ya, ada 3 baris kali 4, berarti ada 12 pohon Green Giant, dan tuh 2, 3, 4 sama jumlahnya, 12 pot planter bag Green Giant ya ke depan sana. Sementara ini 4 ke belakang, 4 kali 3, 12 pohon juga yang di madu deli hijau. Dan bagi saya madu deli hijau adalah jenis nomor 1 paling saya sukai, saya pribadi ya, madu deli hijau. Nomor 2-nya boleh Green Giant, boleh Kyojo, boleh Citra, dan lain-lain. Tapi nomor 1-nya entah saya sangat jatuh cinta sekali dengan madu deli hijau. Paling genjah, paling manis, paling keren warnanya, ya kan, paling enak, teksturnya paling oke. Oke, begitu teman-teman ya. Sama juga, nih buahnya sudah ada yang besar ya, masih muda, buah muda. Bunganya juga terus nyusul-menyusul. Oke. Luar biasa sekali. Tuh. Luar biasa. Nah, kebun ini ditumpang sari dengan beberapa sayuran ya. Ada cabai, ada daun katu, tapi tidak mengganggu tanaman utama. Tidak mengganggu jambu. Jambu ini cukup tinggi teman-teman. Tuh, nyampe 3 meter kayaknya ya. Tetapi kalau kita nanam jambu jangan dibuat tinggi. Kalau dibuat tinggi dia berbuah di atas juga kita tidak bisa merawatnya, tidak bisa membungkus dengan mudah. Maka lakukan pemangkasan, dicangkok sama Mas Malik. Dicangkok hanya tinggi 2 meter, cangkok. Kita dapat bibit baru di cangkok ini, sudah panen cangkokannya. Jadi dia tingginya tidak terus-terus meninggi, tapi dia akan melebar ke samping teman-teman. Seperti ini. Cantik banget. Ya, cantik banget. Luar biasa, buahnya banyak banget teman-teman. Buahnya banyak banget. Luar biasa Mas Malik. Kebun jambu airnya Mas Malik, Samarinda punya. Salah satu master bagi saya, Mas Malik MLK Farm. Master di perjambuan baik di planter bag maupun yang di grounding. Kalau yang di grounding Mas Malik punya yang jenis red hybrid Samarinda. Kalau yang di pot, nih, yang di planter bag, madu deli hijau dan Green Giant. Lihat teman-teman. Buahnya banyak banget. Luar biasa. Siapa yang tidak betah di kebun seperti ini sore-sore? Luar biasa. Buahnya banyak banget, lebat banget. Itu pun harus disortir. Sebelum dibungkus disortir, dikurangi. Kalau tidak disortir, dikurangi, bakal meledak banget buahnya. Nah, ini dia salah satu contoh. Ini kan tinggi pohonnya nih. Nih tinggi pohonnya. Maka biar tidak menjulang ke atas, nah dicangkok.
dicangkok. Akarnya sudah gondrong banget ya Allah nih. Akarnya gondrong banget sampai keluar akarnya. Tuh luar biasa. Kelihatan tak? Tuh akarnya. Tuh. Ini harus segera dipanen nih. Oke. Baik. Teman-teman, sekarang di video ini saya ingin sedikit membahas terkait dengan pola tanam. Pola tanam yang mau kita bahas di sini adalah jambu itu lebih baik kita tanam di tanah langsung atau menggunakan pot atau planter bag. Kalau saya pribadi saya lebih memilih untuk menanam di pot atau planter bag seperti itu. Kenapa memilih di pot atau di planter bag? Karena bagi saya ini lebih mudah perawatannya, lebih cantik kelihatannya, lalu juga bisa lebih menjaga rasa. Terkhusus untuk jambu air madu deli hijau yang menjadi pilihan nomor 1 saya merasa ketika jambu madu deli ditanam di pot itu rasanya jauh lebih stabil, jauh lebih manis ya, lebih keren begitu dibandingkan kalau ditanam di planter, di grounding, di tanah langsung ya. Karena pada kenyataannya, faktanya, ketika saya ke kebun jambu madu yang langsung di grounding, apalagi ketika musim hujan tinggi ya, curah hujan tinggi, maka rasa buahnya kebanyakan hambar, kurang manis tapi kurang manis dibandingkan dengan hasil buah dari jambu yang ditanam secara pot atau di planter bag kan ya, begitu ya. Itu alasan saya kenapa saya lebih memilih menggunakan planter bag, terkhusus untuk di jambu madu deli hijau ya. Memang ada jenis jambu-jambu tertentu yang ditanam di planter bag, ditanam langsung di tanah, rasanya tidak jauh berubah, tetap konsisten manis. Ada seperti itu teman-teman. Contohnya misalnya Kyojo katanya. Saya belum mendapati Kyojo yang di grounding sih. Saya pernah nanam Kyojo tapi di planter bag, manis Kyojo ya. Sementara Kyojo yang di grounding saya belum dapat sejauh ini. Tapi kata teman-teman yang pernah mereview, Kyojo itu mau di planter bag atau mau di grounding, mau curah hujan tinggi tetap manisnya stabil. Demikian juga dengan Citra. Nah, kalau Citra kata beberapa teman saya dan pengamatan saya pribadi, Citra lebih baik ditanam di tanah langsung, di grounding. Kenapa? Karena dia rasanya tetap terjaga manis walaupun di grounding, curah hujan tinggi, tentu tetap harus dibantu dengan pupuk-pupuk yang tinggi P dan K agar manisnya lebih terjaga ya. Dan juga kalau di tanah memang dia lebih cepat besar pohonnya. Kalau sudah besar, jumlah buah teman-teman, jumlah buah itu produktivitasnya lebih tinggi memang begitu ya. Pertimbangan menangnya, positifnya kita tanam di grounding itu adalah produktivitas memang lebih tinggi karena pohon kita bisa besarkan sebesar-besarnya begitu. Kalau di planter bag seperti ini memang besar pohon harus kita kontrol ya, tidak kita kasih terlalu tinggi ya, tetapi kita bisa hitung jumlah buah yang kita ingin optimalkan berapa bisa. Oke. Jadi ketika kita berbicara satu jenis jambu dulu atau secara umum juga boleh ya. Kalau saya lebih memilih untuk di planter bag kan ya. Lalu pertanyaan berikutnya, ini planter bag versus pot lebih mudah mana nih gitu. Kalau usul saya teman-teman, kalau teman-teman mau nanam, lebih baik menggunakan planter bag dibandingkan pot. Pertama, pot itu lebih mahal dibandingkan planter bag dengan ukuran yang sama. Pot 10 liter dengan planter bag yang 10 liter, pot jauh lebih mahal. Oke. Lalu ukuran besar pot ya. Planter bag itu 150 liter seperti ini, 200 liter bahkan 300 liter ada. Kalau pot jumlah ukurannya terbatas. Tidak lebih besar, jarang kudapati pot-pot yang besar literannya. Kalau planter bag kudapati ini 150 liter nih di kebun ini. Tuh. Ada yang 200 liter, 250, 300 liter ada. Maka opsi lebih murahnya itu pakai planter bag. Mau cari ukuran yang lebih besar, planter bag lebih mudah. Kekuatannya, planter bag seperti ini teman-teman bisa sampai
yang hitam ya, nggak tahu kalau yang hijau seperti ini Easy Grow. Kalau yang hitam itu bisa sampai 5 tahun bahkan sampai 10 tahun begitu. Jadi sangat kuat sekali, hemat sekali. Oke. Jadi lebih baik kita menanam menggunakan planter bag. Lalu ketika kita nanam menggunakan planter bag, lebih baik kita nanam di planter bag yang ukuran berapa? Kalau kita berbicara tentang case-nya jambu madu ya, jambu. Mas Malik di kebunnya ini menggunakan planter bag ukuran 150 liter. Luar biasa, itu sudah cukup besar sekali teman-teman. Sudah besar ya. Sudah cukup mumpuni untuk pohon yang sebesar itu. Oke. Tetapi lebih besar lebih bagus. Kalau ada yang 200 liter, gunakan yang 200 liter. Begitu teman-teman. Saya pribadi di rumah yang di Wahau, saya menanam itu asal nanam teman-teman. Karena kalau saya tidak memulai tidak akan tertanam. Jadi ya udah, walaupun dengan planter bag seberapa pun, sekecil apapun saya tanam. Gitu. Jadi di rumah saya itu saya menggunakan planter bag yang kecil teman-teman. Paling besar 100 liter yang saya pakai. 100 liter. Ada yang 75 liter, ada yang 50 liter, bahkan ada yang 35 liter kecil. Segini nih. Kecil. Tapi resikonya, keuntungannya adalah kita harus segera memulai. Kita cepat memulai. Itu luar biasa. Ya. Memang tantangannya di depan adalah ketika kita menggunakan planter bag yang kecil, 35 liter, 50 liter itu kecil teman-teman ya. Itu harus ke depan, di kemudian hari, kita wajib mengganti ke planter bag yang jauh lebih besar. Minimal, kalau kita nanam jambu itu minimal 100 liter minimal. Kalau bisa minimal pakai yang seperti Mas Malik pakai 150 liter. 150 liter minimal. Kalau memang bisa ada modal, gunakan yang lebih besar lagi, 150 liter atau 200 liter. Ya. Memang harganya lebih besar planter bagnya, lebih besar, lebih mahal juga harganya. Tetapi kita tidak kerja 2 kali nanti, tidak repot lagi memindahkannya. Begitu. Memang kalau di awal-awal kita agak keberatan memang, apalagi modal kita pas-pasan gitu ya, dari uang jajan kita beli untuk berkebun gitu ya. Itu pertama harga planter bagnya yang besar juga pasti lebih mahal dibandingkan yang kecil. Lalu penggunaan media tanam itu luar biasa mahal sekali. Ya, media tanam kalau kita isi di 200 liter, 150 liter itu banyak banget kita gunakan media tanam. Dibandingkan kalau kita pakai yang 50 liter gitu. Ya kan? Jadi saran saya kalau teman-teman punya waktu, punya modal ya, ketika nanam jambu air madu menggunakan planter bag seperti ini, gunakan planter bag yang besar sekalian, minimal 100 liter, kalau bisa yang 150 atau yang 200 liter. Begitu. Oke. Tapi kalau tidak adanya hanya yang 35 liter, 50 liter, tanam dulu. Nanti di kemudian hari kita bisa kerjakan kok, bisa kita pindah ke planter bag yang lebih besar sambil kita siapkan media tanamnya, siapkan duitnya tentunya. Oke, gitu teman-teman ya. Semoga kebun ini cukup inspirasi kita sehingga panas hati kita nih, iri kita. Ya, iri kita. Kita ingin juga punya kebun yang sekeren ini, ya. Terima kasih MLK Farm, Mas Malik. Ya, semoga kebun ini bisa menjadi ladang cuan dan ladang ibadah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.